Shalom guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas renungan yang cukup menarik ini. Dan kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini ya mungkin ada relevansinya ya, ada hubungannya kali. Bukan cocokologi sih, tapi memang dari dulu sampai sekarang tuh pembahasan ini merupakan isu klasik ya, apalagi sebagai orang percaya dan kehidupan masyarakat, kehidupan orang-orang lah. Emangnya aku bukan orang, aku juga manusia sih, juga orang. Oke, judulnya tentang ketamakan dan keserakahan. Nah, di sini kalau kalian nyimak video aku yang sebelumnya, renungan tentang Lukas 12 ayat 13 sampai 21, di situ Yesus jelas berkata tentang seseorang yang kaya ya, yang terfokus pada harta duniawi. Nanti ya. Hari ini kita akan merenungkan tentang hal yang sering banget jadi masalah dalam hidup manusia, yaitu tentang ketamakan dan keserakahan. Kalau kita baca Lukas 12 ayat 13 sampai 21, kalian bisa baca sendiri di rumah ya, sambil merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Ada seseorang yang datang kepada Yesus cuma untuk minta sebagian warisan. Sayangnya, ketemu Yesus yang adalah sumber hidup, sumber anugerah, tapi dia ini fokusnya malah pada harta duniawi. Yesus langsung kasih peringatan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Dan pembahasan detailnya ada di video sebelum video ini yang berjudul Harta yang Melimpah Bukan Jaminan. Kalian bisa cek ya di daftar video aku di channel ini. Yesus lalu kasih perumpamaan orang kaya yang tanahnya berlimpah hasilnya. Karena nggak punya tempat cukup, dia ngerombak lumbungnya, bikin yang lebih besar, storage-nya lebih gede gitu, lalu ngerasa hidupnya udah terjamin. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi Tuhan berkata, "Hai orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil." Itu dari ayat 20 ya, dari Lukas 12. Artinya jelas, harta melimpah bukan jaminan hidup. Makanya bagi kalian yang belum subscribe dulu lah supaya nggak ketinggalan video aku yang sebelum ini yang membahas tentang harta yang melimpah itu bukan jaminan. Oke, lanjut kita cus. Oke, kita lihat bagaimana Yesus dicobai di padang gurun, tawaran duniawi. Ketamakan dan keserakahan juga nampak pada waktu Yesus dicobai di padang gurun. Dalam teks Matius 4, Lukas 4, iblis menawarkan roti dari batu, yaitu memuaskan nafsu perut ya, keinginan perut. Saat itu kan sedikit cerita ya, Yesus kan puasa 40 hari 40 malam, terus dia merasa lapar. Iblis menggoda, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Tetapi apa kata Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman Allah. Ya, itu kalian bisa baca sendiri di Matius 4 dan Lukas 4 ya. Tapi memang manusia nggak cuma
hidup dari roti, ya dari nasi, dari sayur, dari lauk pauk. Tapi intinya kehidupan manusia bergantung daripada firman Allah yang keluar dari Allah. Lalu kuasa duniawi, popularitas dan kekuasaan. Wah, ini yang ditawarkan pada Yesus. Nah, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari hubungan dari atap bait Allah supaya malaikat menatang engkau. Tapi Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah gitu. Bentar, tak cek dulu. Kadang-kadang kayak ini sifatnya ya bukan dadakan sih. Supaya nggak salah paham ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terhantuk batu. Yesus menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, kembali ke skrip. Lalu yang ketiga, bahkan menyuruh Yesus menguji Allah demi kemegahan diri. Pencobaan yang ketiga ini dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Langsung jelek. Tapi kita nggak akan membahas detail ya, nanti aku bikinkan video lainnya. Semua ini adalah godaan duniawi, harta, popularitas, dan nafsu. Tapi Yesus menolak semuanya dengan firman. Pesannya jelas, keserakahan dan ketamakan adalah senjata iblis untuk menjatuhkan manusia. Makanya pelajaran dari pencobaan di padang gurun ya, hidup itu bukan cuma soal perut aja, hidup itu bukan cuma soal popularitas aja, apalagi tentang harta duniawi. Dan banyak sih orang-orang yang sekarang karena tergoda harta duniawi itu menyimpang dari Tuhan ya, banyak. Lalu ada cerita menarik di sini di Perjanjian Lama tentang Gehazi ya, bujang Elisa dalam 2 Raja-Raja 5. Setelah Elisa menolak hadiah dari Naaman ya, karena Naaman ini disembuhkan dari sakit kustanya, suruh nyemplung di sungai Yordan 7 kali. Gehazi diam-diam mengejar Naaman dan minta hadiah untuk dirinya, karena sebelumnya itu Elisa menolak hadiah pemberian dari Naaman ini ya, karena lalu Gehazi berpikir, wah mungkin tuanku sungkan ya. Tapi ya ini karena keserakahannya Gehazi ini akhirnya menerima hukuman. Kusta Naaman jadi nempel pada dirinya dan keturunannya. Jadi turun-temurun ini menderita sakit kusta ya. Kalau kalian penasaran tentang sakit kusta, kalian bisa search sendiri, cari sendiri kan bisa, sambil belajar kan.
Dari sini kita lihat keserakahan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi orang lain, bahkan keluarga. Nah ini peringatan. Peringatan. Jadi kisah Geasi, nanti aku juga buatkan videonya sendiri tentang keserakahan dan kerakusan ya, yang membawa dampak mengerikan. Jadi Geasi ini malah sakit kusta, penyakit kusta yang punya siapa? Si Naaman ini nempel, bukan cuma Geasi tapi keturunan keluarganya ya. Oke, kita sedikit baca dulu ya. Dua Raja-Raja 5. Dua Raja-Raja 5. Dua Raja-Raja 5. Oh ini tentang Naaman. Oh bukan. Ya, Dua Raja-Raja 5. Ya benar. Oke. Karena ini cukup panjang juga sih. Nah nih, dari ayat 20 ya. Berpikirlah Geasi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, maksudnya Naaman, dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Geasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia. Berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambil 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Geasi. Lalu ini kita langsung aja, baru saja Geasi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkata Elisa, "Dari mana Geasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tak pergi kemana-mana." Tapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Geasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ini ngeri banget ya guys. Aduh, karena keserakahan, ketamakan, dampaknya jadi gitu. Lalu kita lihat dari nasihat kitab Amsal tentang ketamakan dan keserakahan. Amsal 15 ayat 27 mengatakan, "Siapa mengejar laba dengan loba, ya, mengacaukan rumah tangganya. Tamak merusak keluarga." Nah ini yang terjadi dalam Geasi ini ya. Yang kena kusta itu bukan Geasi, tapi anak cucunya untuk selama-lamanya. Jadi keturunannya kena kutuk gitu. Lalu Amsal 28 ayat 25, "Orang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan." Keserakahan selalu membawa konflik. Ya kayak tadi sih, seorang kaya datang kepada Tuhan Yesus, bilang supaya minta tolong, bilang sama saudaranya orang kaya ini supaya berbagi warisan ya. Dia memang repot juga sih jadi orang kaya. Kalau meninggal itu meninggalkan warisan. Ya kalau
keturunannya baik-baik aja, tapi kalau keturunannya punya kepentingan, apalagi serakah ataupun tamak, itu bisa menimbulkan konflik, bahkan bisa menimbulkan konflik berdarah. Lalu Amsal 1 ayat 19, demikianlah jalan setiap orang yang loba akan keuntungan haram. Ya, demikianlah jalan setiap orang yang loba akan keuntungan haram, mengambil nyawa pemiliknya. Tamak bisa merusak hidup sendiri. Nah, itu salah satunya. Kalau rebutan warisan, ambisi tentang harta, itu justru malah merusak diri sendiri. Bahkan kita bisa malah kehilangan nyawa. Lalu di Amsal 23 ayat 4-5 mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini, sebab tiba-tiba ia membuat sayap bagi dirinya seperti Raja Wali yang terbang ke langit. Harta itu fana dan bisa hilang kapan aja. Ya misalnya dirampok, mengalami kebakaran, atau mungkin juga diblokir karena ada kasus tertentu sehingga ya jadi miskin. Makanya ini penting sekali. Harta itu fana, cuma sarana aja sih. Amsal menegaskan sama dengan Yesus. Itu bukan soal harta, tapi soal hati yang mengandalkan Tuhan. Makanya penting sekali ya. Makanya dua hal yang sangat penting kita perlu perhatikan. Namun di sini aku ingin menyampaikan satu fakta yang menarik tentang Mamon ini ya. Mamon adalah ini iblis yang mewakili keserakan. Dalam tradisi Kristen, ketamakan dihubungkan dengan istilah salah satu dosa mematikan atau 7 deadly sins, 7 dosa mematikan, yaitu greed. Greed itu berbicara mengenai yaitu keserakahan yang diwakili oleh sosok Mamon. Yesus sendiri berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon di Matius 6 ayat 24 soal harta ya konteksnya. Artinya kalau hati kita dikuasai oleh tamak, kita sebenarnya sudah menyembah ilah lain dan itu memisahkan kita dari Allah. Ngeri ya guys, bahaya sekali. Kalau kita sudah tamak, rakus, gagas, wis gak ada obat deh. Makanya cepat-cepat bertobat lah kalau kita sudah mulai ngerasa tujuan hidup kita untuk ngumpulin harta lebih unggul daripada yang lain soal harta. Karena apa? Di sini aku pengen sampaikan tentang perbedaan antara ketamakan dan kerakusan. Ini yang aku carikan bahasa yang pas ya, supaya ini bedanya ketamakan dan keserakahan. Ketamakan atau greed menimbun terus walaupun sudah cukup. Takut kekurangan, jadi simpan sebanyak-banyaknya. Karena takut kekurangan, jadi nimbun harta sebanyak-banyaknya. Lalu keserakahan atau covetousness atau apa ini? Avarice. Mengingini apa orang lain punya. Kalau orang lain punya sesuatu, aku juga harus punya yang punya dong, bahkan bisa lebih ya. Alkitab sudah mengingatkan dalam Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini milik sesamamu. Dan Paulus menegaskan akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Dan dalam tradisi gereja, ketamakan dan keserakahan ini bahkan dipersonifikasikan sebagai kuasa gelap yang bernama Mamon tadi yang sempat aku sampaikan. Salah satu 7 pangeran neraka. Jadi kalau kita diperbudak harta, sebenarnya kita sedang tunduk pada kuasa iblis. Wah, ngeri. Serem, horor.
Walaupun kita sering ke gereja, kita beribadah, tapi kalau ada ketamakan dan kerakusan dalam diri kita, ya kita menyembah ini kuasa kegelapan iblis itu yang disimbolkan oleh Mamon. Kalau pengen penjelasan tentang Mamon, ada banyak channel yang membahas tentang Mamon ini ya, baik secara Alkitab maupun secara tradisi-tradisi Yahudi kuno yang membahas tentang apa dan siapakah Mamon itu. Tapi aku nggak ngebahas ini, biar kalian lihat videonya langsung aja. Dari semua ini kita belajar, ketamakan dan keserakahan adalah jebakan iblis yang bisa hadir dalam bentuk harta, popularitas, atau nafsu. Ya. Contoh nyata, ada beberapa orang kaya dalam perumpamaan Yesus, ada juga Gehazi, bahkan dalam pencobaan di padang gurun, ya Yesus dicobai di padang gurun itu. Lalu firman Tuhan dan hikmat Amsal menegaskan bahwa tamak itu menghancurkan hidup, diri sendiri, dan juga keluarga kita. Ini bahaya banget ini, Iwani. Karena itu marilah kita hidup dengan hati yang bersyukur. Harta boleh ada, menjadi kaya itu nggak masalah sih sebenarnya. Popularitas bisa datang, oke, popularitas itu nggak ada masalah. Berkat bisa melimpah, tapi jangan sampai itu menjadi tuan dalam hidup kita atau menjadi berhala dalam hidup kita ya. Ingat, hanya Allah yang sanggup memberi hidup sejati, bukan harta dunia. Nah, ini sangat penting. Karena memang ada banyak sekali yang dicontohkan di dalam Alkitab ini tentang bagaimana sifat serakah dan tamak ini. Nah ini contoh nyata dalam Alkitab. Akan dalam Yosua 7, tamak pada barang jarahan membuat Israel kalah perang. Di Yosua 7 kalian bisa baca ceritanya tentang Akan ini. Ya karena dosa satu orang seluruh bangsa itu menanggungnya malahan. Lalu ada Yudas Iskariot serakah akan uang dengan menjual Yesus demi 30 keping uang perak. Lalu Salomo, nah Salomo kan ini orang berhikmat ya, tapi menjadi jatuh karena ya perempuan dan kemegahan dunia ini. Memang Salomo dipakai Tuhan dalam hikmatnya, tapi malah jatuh dalam dosa. Lalu tadi aku cerita soal Gehazi, bujang Elisa dalam 2 Raja-Raja 5 ini. Ketika Elisa menolak hadiah dari Naaman, Gehazi justru mengejar, berbohong, dan mengambilnya. Akhirnya Gehazi ini dihukum dengan penyakit kusta. Inilah akibat keserakahan, harta sebentar, tapi hidupnya hancur. Nikmat sesaat membawa petaka seumur hidup. Jadi bukan cuma Gehazi yang kena kusta, tapi anak cucunya selama-lamanya kena kusta. Jadi ya, ketamakan dan keserakahan itu sama-sama berbahaya. Ketamakan membuat kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Keserakahan membuat kita mengingini apa yang jadi milik orang lain. Yesus menyebut orang kaya yang menimbun harta untuk dirinya sendiri sebagai orang yang bodoh, karena hidup sejati bukan soal banyaknya harta, tapi soal hubungan dengan Allah. Iblis selalu mencoba menjebak kita lewat harta, popularitas, dan nafsu. Tapi Yesus sudah menang di padang gurun. Artinya bersama Kristus kita pun bisa menang. Mari belajar dari Yesus yang menolak pencobaan dan jangan ikuti jejak Gehazi, Yudas Iskariot, atau orang kaya yang bodoh itu. Dalam perumpamaan Lukas 12 ayat 13-21 itu. Dan gunakan apa yang kita punya untuk memberkati sesama. Karena pada akhirnya yang menjamin hidup kita bukanlah harta, tapi Allah yang memberi hidup melalui iman pada Yesus Kristus.
Jadi ya guys, penting ya. Oke, bolehlah kita kaya, bolehlah kita terkenal ya. Tapi yang perlu diingat adalah bagaimana kita bisa mengendalikan itu semua. Apalagi kalau sudah dikuasai nafsu ya. Nafsu serakah, nafsu tamak, nanti akan berujung pada kesombongan ya. Itu nggak baik ya Dik ya. Jangan ya Dik ya, jangan gitu ya. Ayo toh bertobat supaya kita hidup bisa lebih berkenan dan menjadi berkat untuk sesama. Harta, kekayaan, dan popularitas kita itu Tuhan percayakan itu semua supaya kita bisa menjadi berkat ya, bukan untuk diri sendiri. Jangan egois, apalagi sombong, ngerasa udah kaya tapi masih serakah aja. Ya kayak yang orang-orang di situlah, kalian tahu sendiri. Mereka sudah gajinya sekian, buahnya masih lagi korupsi. Ya kalian tahu sendirilah gimana. Ya mereka adalah orang-orang yang dikuasai nafsu, ketamakan dan serakah, masih kurang terima. Tur meneh nek mati ya gak digawa ndek surga. Tapi ya mumpung urip sugih sakarepe dhewe. Enggak gitu. Oke guys, kira-kira segitu dulu renungan singkat bersama Lunardi Solarius di sini, channelnya Snack Rohani ya guys. Semoga renungan kali ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Kalau kalian merasa diberkati, kalian boleh subscribe dan share channel ini sehingga yang lain pun juga kebagian berkat dan diingatkan ya guys, supaya kita bertobat dan mengakui setiap kehidupan kita perlu dibimbing dan dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus ya. Dan biarlah setiap waktu-waktu kita didedikasikan untuk Tuhan, setiap karakter hidup kita, langkah hidup kita didedikasikan untuk Tuhan. Dan yang terpenting bagaimana relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan itu penting, baik dalam saat teduh maupun pembacaan firman Tuhan. Makanya penting sekali kalau kita membaca kitab Amsal sebagai tuntunan hidup. Ya. Kitab lain juga sama sih. Karena Alkitab kan dari Kejadian sampai Wahyu ya, termasuk Amsal juga. Oke guys, aku juga mau ngucapin terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini. Terima kasih, kiranya Tuhan membalaskan berlipat kali ganda berkat-berkat kalian untuk channel ini, sehingga channel ini terus berbagi berkat melalui renungan-renungan ya guys, yang mengingatkan kita dan menjadikan kita terus bertumbuh di dalam Kristus ya, di tengah carut marut dunia ini yang enggak karu-karuan menjelang kedatangan Tuhan. Makanya kita terus jaga-jaga dan waspada. Terima kasih ya, Tuhan memberkati pekerjaan kalian, kesehatan kalian, para donatur ya guys. Dan juga mohon dukungan doa untuk membeli peralatan konten, dan juga rencana mau bikin studio konten serta podcast rohani yang edukatif ya guys. Kita ngobrol santai soal firman Tuhan dan bagaimana kehidupan orang percaya masa kini dari sudut pandang Alkitab ya guys. Bagaimana ya tingkah pola kita yang seharusnya di tengah-tengah dunia ini, supaya kita bisa menjadi terang, menjadi berkat untuk sesama kita. Bagi kalian yang merasa tergerak untuk berbagi berkat, mendukung pelayanan channel ini, udah aku taruh di kolom deskripsi untuk kalian yang tergerak mendukung pelayanan channel ini. Kalian bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak renungan kali ini yang cukup panjang juga, hampir 30 menit. Ya, gitu enggak apa-apa. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.